Syariah Nasional, asuransi syariah adalah sebuah usaha untuk saling melindungi dan saling tolong-menolong di antara sejumlah orang, di mana melalui investasi dalam bentuk aset atau tabarruk yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad atau perikatan yang sesuai dengan syariat Islam. Asuransi syariah pada prinsipnya bukan transaksi. Ingat ya teman-teman, bukan transaksi. Sistem yang digunakan adalah tabarruk atau dana kebajikan. Semisal, seorang peserta memberikan dana kontribusi sebesar 1 juta rupiah untuk mendapatkan jaminan atas mobilnya. Dana ini bersama kontribusi dari peserta-peserta lain dikumpulkan dan dikelola oleh pengelola asuransi syariah. Dalam hal ini, jika terjadi kemalangan, maka dari dana tabarruk tersebut akan memberikan manfaat senilai mobil semisal 100 juta rupiah. Terkait dengan dasar hukum asuransi syariah sendiri, dari segi hukum positif, asuransi syariah mendasarkan legalitasnya pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian. Namun untuk pedoman untuk menjalankan usaha asuransi syariah sendiri terdapat dalam Fatwa DSN MUI Nomor 21 Tahun 2001 tentang pedoman umum untuk menjalankan asuransi syariah. Namun dikarenakan fatwa DSN MUI tersebut tidak termasuk dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, maka dikeluarkan juga Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11 PMK Nomor 10 2011 serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18 PMK Nomor 10 Tahun 2010 yang keduanya memuat regulasi tentang asuransi dan reasuransi syariah yang diterbitkan guna memperkuat kepastian hukum dalam penyelenggaraan asuransi syariah di Indonesia. Selanjutnya adalah prinsip dasar penyelenggaraan asuransi syariah di Indonesia. Yang pertama, prinsip tauhid. Yang kedua adalah prinsip keadilan. Yang ketiga adalah prinsip tolong-menolong. Yang keempat adalah prinsip kerjasama. Yang kelima adalah prinsip amanah. Yang keenam adalah prinsip saling ridho. Yang ketujuh, prinsip menghindari riba. Yang kedelapan, larangan masyir atau judi. Dan kesembilan adalah prinsip larangan gahar atau menghindari ketidakjelasan. Para pihak yang terkait. Yang pertama perusahaan asuransi syariah, yang kedua pemegang polis, yang ketiga peserta, yang keempat pialang asuransi, yang kelima agen asuransi, dan yang keenam pengelola statuter. Selanjutnya, hak dan kewajiban para pihak. Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 53/DSN/MUI/3/2006 tentang akad tabarruk pada asuransi syariah. Kewajiban peserta adalah memberikan dana tabarruk yang akan digunakan untuk tolong-menolong dan sebagai imbalannya peserta berhak menerima dana tabarruk. Sementara pengelola berkewajiban mengelola dana tabarruk dan berhak mendapatkan bagi hasil atas dana tabarruk yang diinvestasikan. Asuransi syariah terdiri dari 2 jenis, yakni yang pertama takaful keluarga atau biasa disebut asuransi jiwa. Bentuk asuransi syariah yang memberikan perlindungan dalam menghadapi musibah kematian dan kecelakaan terhadap peserta asuransi takaful. Adapun contoh asuransi takaful keluarga yakni takaful berencana, takaful pembiayaan, pendidikan, dan sebagainya. Yang kedua, ada takaful umum atau biasa disebut asuransi kerugian. Bentuk asuransi syariah yang memberikan perlindungan finansial dalam menghadapi bencana ataupun kecelakaan atas harta benda milik peserta takaful. Nah, adapun contohnya seperti takaful kebakaran, takaful rekayasa, dan yang lainnya. Nah, ada juga beberapa risiko dari asuransi syariah. Yang pertama ada risiko murni atau risiko tanpa disengaja. Misalnya, risiko terjadi karena kecelakaan. Kemudian ada risiko spekulatif. Risiko terjadi karena disengaja. Misalnya risiko utang piutang. Yang ketiga ada risiko fundamental. Risiko yang penyebabnya tidak dapat dilimpahkan kepada seseorang saja dan dialami tidak hanya satu orang atau beberapa orang saja, tetapi banyak orang seperti banjir, angin topan, gempa bumi, dan sebagainya. Selanjutnya ada risiko khusus. Risiko yang bersumber pada peristiwa yang mandiri dan umumnya mudah diketahui penyebabnya seperti pesawat jatuh ataupun tabrakan mobil. Kemudian yang terakhir ada risiko dinamis. Risiko yang timbul karena perkembangan dan kemajuan dinamika masyarakat di bidang ekonomi, ilmu, dan teknologi seperti risiko keuangan, risiko penerbangan angkasa, dan sebagainya. Asuransi konvensional, dana yang disetorkan tiap bulan disebut premi, sedangkan dalam asuransi syariah disebut kontribusi. Di asuransi konvensional, dana yang dibayarkan tiap bulan menjadi milik perusahaan asuransi. Sedangkan pada asuransi syariah, dana tersebut masuk ke rekening dana tabarruk dan bukan merupakan milik perusahaan asuransi syariah, namun merupakan milik seluruh peserta asuransi untuk tujuan tolong-menolong. Rekening dana tabarruk dikelola dan disimpan terpisah dengan rekening operasional perusahaan. Dalam asuransi konvensional, jika salah satu nasabah mengalami risiko untuk membayarkan uang pertanggungan diambil dari rekening perusahaan asuransi.
Sedangkan pada asuransi syariah, dana yang digunakan untuk membayar santunan diambil dari rekening dana tab baru. Artinya, dana yang digunakan untuk membayar klaim nasabah yang terkena risiko adalah dari peserta lain yang sehat dan tidak terkena risiko. Dalam hal ini, terjadi praktik berbagi risiko di antara sesama peserta dengan konsep tolong-menolong. Demikian materi-materi yang terkait dengan asuransi syariah. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.